Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat pendengar rahimakumullah, kembali kita bersama di program obrolan religi atau bincang religi. Untuk pagi hari ini kita angkat topik fikih kurban, ya. Sebenarnya beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha yang kita juga sebut dengan hari raya kurban. Gimana pelaksanaan ibadah kurban? Tentunya sudah mulai dipersiapkan oleh panitia kurban di masjid-masjid, mushola dan sebagainya. Dan bagi kaum muslimin yang akan menjalankan ibadah kurban, bagaimana melaksanakan ibadah kurban ini lebih maksimal. Kemudian yang mungkin belum terdaftar menjadi peserta kurban, bagaimana pentingnya ibadah kurban tersebut dilaksanakan. Kita bersama narasumber Ustaz Dr. Dian Kaputra, MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kita membahas tentang fikih kurban ya Ustaz ya. Iya Pak. Iya, baik, untuk kaum muslimin, setelah kita simak nanti seperti biasa juga kami dapat menerima cita telepon yang akan bergabung. Kami tunggu nanti di 0761236606 0761236606 untuk telepon langsung atau interaktif. Sedangkan untuk pertanyaan melalui layanan WhatsApp kami tunggu di 0811 76 00 959. Silakan catat nomor kita. Untuk WhatsAppnya sekarang juga sudah dapat dikirimkan, nanti tinggal kami bacakan di 0811 76 00 959. Baik kaum muslimin, segera kita simak dulu pengantar bersama Ustaz Dr. Dian Kaputra. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru yang sama-sama kita muliakan di pagi hari yang berbahagia ini, yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya daripada hari. Tentu saja Allah berikan kesempatan kita untuk berthalibul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah tabaraka wa taala, sobat RRI Pro 4 Pekanbaru dimanapun berada, hari ini kita masuk pada bulan Zulqaidah, tepatnya 16 Zulqaidah 1446 Hijriah. Sebagaimana dipahami, Zulqaidah ini adalah bulan ke-11 dari penanggalan kalender Hijriah. Bulan ke-11 atau bulan terakhir di tahun kalender Hijriah Qamariyah. Nah, Zulqaidah ini termasuk dari 4 dari bulan yang haram, yakni Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Nah, 4 bulan haram ini maknanya adalah pada waktu itu masyarakat Arab enggan untuk haram untuk berperang, sebagaimana aktivitas bangsa Arab itu enggan berperang. Nah, Zulqaidah ini termasuk tempat bulan yang haram. Jadi mereka hanya bersantai-santai saja selambari menunggu ibadah haji. Inilah dimasuk dengan bulan Zulqaidah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah tabaraka wa taala, bulan Zulqaidah ini juga bermakna bahwa persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sudah seyogyanya alhamdulillah ya, masyarakat kita sudah berangkat menuju Baitullah bagi yang mendapatkan kesempatan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ada momentum yang sangat luar biasa bagi kita yang tidak beribadah haji, yakni melaksanakan aktivitas Idul Kurban. Maka aktivitas Idul Kurban tersebut merupakan suatu keniscayaan buat kita bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji.
Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai unten taujih pada pembuka kajian kita pada pagi hari ini adalah Allah sampaikan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, Inna a'tainal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah karuniakan kepada kamu nikmat yang banyak, maka salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan berkorbanlah kamu dan sembelihlah hewan. Nah, yang dimaksud dengan menyembelih hewan di sini adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat Id. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Qatadah, Atha dan Ikrimah dalam kitab Taisirul Alam halaman 534 yang menceritakan bahwa berkurban tersebut adalah suatu keniscayaan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Atau tafsir Ibnu Katsir juga menceritakan bahwa yang dimaksud dengan wanhar tersebut adalah berkurban, adalah perintah untuk menyembelih kurban. Maka kita bicara dulu mengenai sejarah Idul Kurban tersebut, di mana dalam surah Al-Maidah ayat 7 menceritakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Nabi Adam alaihissalam memerintahkan anak beliau Habil dan Qabil untuk mengkorbankan yang terbaik dari hasil yang dia peroleh dalam baik itu perdagangan, jualan atau bertani atau berternak. Nah, sebagaimana diketahui Habil dan Qabil ini mempersembahkan korbannya. Maka tetapi yang diterima hanya salah satunya, yakni Habil saja yang diterima dari ibadah kurbannya, yakni seekor kambing atau seekor domba atau seekor kibas yang sangat bagus, dan ditolaklah kurban dari Qabil yang sebuah pertanian. Ya, Qabil ini adalah orang yang bertani, ya, anak Adam yang bertani, dan dia mempersembahkan, mengkorbankan hasil pertanian yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, maka Allah tolak kurbannya. Inilah landasan filosofi dari ibadah kurban tersebut. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketika kita bicara dalam surah Al-Maidah ayat 27 tersebut bicara tentang kurban, ya, maka kurban tersebut adalah sebuah keniscayaan buat kita. Maka bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Maka ketika kita bicara tentang ibadah sholat itu sepakat ulama itu wajib. Kita bicara tentang zakat fitrah itu ulama sepakat itu wajib. Zakat mal juga haul dan nisabnya juga wajib. Nah, ketika bicara tentang ibadah kurban itu ada 3 perbedaan pendapat ulama, tetapi nanti akan kita simpulkan dalam satu kesimpulan. Yang pertama, ibadah kurban tersebut adalah wajib. Nah, wajib yaitu dengan 2 sebab. Nah, sebab pertama itu nazar, ya. Misalnya ada perkataan saya bernazar untuk menyembelih kurban. Kemudian atau mengisyaratkan berkurban pada tahun ini. Jadi ketika sudah kita isyaratkan kurban, ya saya tahun ini mau berkurban. Itu sudah menjadi ketika kita niatkan ingin berkurban, jadi kita harus mewajibkan kurban tersebut untuk ada tahun ini. Nah, ini mengenai makna lafaz kata yang diniatkan tersebut. Kemudian sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini apa? Artinya adalah sunnah, namun sunnah ini jika ada satu orang keluarga kita saja yang berkurban, apakah itu ayah kita, apakah itu anak kita, maka sudah mendapatkan pahala dari keseluruhan dari yang berkurban satu orang itu. Misalnya ayah kita berkurban, maka kita anaknya, ibunya atau istrinya itu mendapatkan pahala sunnah yang didapatkan oleh ayah kita yang berkurban atau anak kita yang berkurban. Maka ada lagi hukumnya yang ketiga, itu sunnah ain muakkad. Apa itu sunnah ain muakkad? Yaitu per individu. Jadi per individu itu ain sunnah, namun wajib bagi orang yang berhaji. Nah, dari 3 hukum tersebut ulama berbeda pendapat. Dari 4 mazhab ulama berbeda pendapat. Yang pertama, wajib itu diperintahkan untuk mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa kewajiban untuk melaksanakan ibadah kurban itu 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ini yang diperintahkan oleh Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, wajib hukumnya karena 1 kali dalam 1 tahun. Nah, tetapi dia menjelaskan sunnah bagi yang tidak berpunya atau miskin. Nah,
dan wajib bagi yang bernazar. Dari kesimpulan pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Madzhab Hanafi menceritakan bahwa wajib hukumnya berkurban 1 kali dalam 1 tahun. Nah, yang pertama. Kemudian Maliki menjelaskan sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah baik bagi yang selain jamaah haji itu sunnah, tetapi bagi yang haji itu wajib untuk berkurban. Nah, ini dan disembelih di Mina. Nah, ini pemaknaan dari sunnah muakkad, disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji, namun wajib bagi orang yang berhaji. Muakkad ini adalah keharusan, ya. Nah, kemudian Syafi'i menjelaskan hukum kurban tersebut adalah sunnah muakkad juga, seirama dengan gurunya Maliki, ya, bagi setiap individu sekali dalam seumur hidupnya. Nah, inilah ibarat kata dari 3 mazhab tadi menceritakan sunnah muakkad semuanya, wajib sunnah muakkad. Tidak ada yang menceritakan boleh, tidak sampai kepada tidak apa-apa, tetapi sunnah muakkad ini lebih dikuatkan sunnahnya, dalam minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian sunnah kifayah juga Syafi'i berpendapat ada satu keluarga kita yang berkurban, maka kita mendapatkan sunnah dari orang yang berkurban dari keluarga kita tersebut. Kemudian Hambali menceritakan bahwa pendapat adalah sunnah muakkad yang seirama dengan mazhab Maliki dan Syafi'i, tapi makruh bagi yang ada uangnya, bagi yang ada hartanya, tapi dia tidak menyembelih kurban. Dan Hambali menekankan dan hukumnya juga boleh sunnah, ya, bagi orang yang sesuatu keharusan bagi dia, dan makruh bagi yang tidak, yang memiliki harta yang cukup untuk berkurban namun dia tidak bisa berkurban. Ini makruh hukumnya. Maka Bapak-bapak yang dihormati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita simpulkan saja dari 4 mazhab ini berarti pemaknaannya wajib dan sunnah. Dan sunnah tersebut ain dan muakkad. Nah, kita simpulkan saja bahwa ini suatu keharusan bagi kita untuk berkurban. Minimal sekali seumur hidup kata Hanafi, atau sekali setahun saja kata Syafi'i. Nah, ini pendapat dari 4 mazhab. Kemudian apa syarat-syarat berkurban tersebut? Syarat berkurban tersebut sudah pasti. Itu adalah seorang muslim yang merdeka. Kemudian dia balik. Nah, ada beberapa kasus, ada seorang di sekolah, itu seorang anak yang belum balik, dia mengumpulkan tabungannya, kemudian dia ketika sudah masuk Idul Adha, dia berkurban. Nah, ini gimana hukumnya? Dia belum balik, anak TK tersebut atau anak SD tersebut. Apakah bisa diterima amal ibadahnya dalam berkurban tersebut? Nah, jawabannya dia belum balik. Syarat dari orang berkurban itu adalah balik. Namun pahala yang dikurbankan bagi dia tersebut kembali kepada ayah dan ibu, orang tuanya, pada kedua orang tuanya. Dan tentu saja berakal dia. Kemudian penduduk tetap suatu wilayah. Ini juga ada pertanyaan bagi saya, Ustaz. Saya ini orang, misalnya saya orang perantauan, saya ingin berkurban kepada di kampung halaman saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, jelas syarat bagi orang yang berkurban tersebut adalah berkurban di tempat dia. Nah, tapi kalau kita ingin berkurban di kampung halaman kita, kita juga wajib menyelesaikan dulu di tempat wilayah kita. Misalnya di rumah kita ada masjid, itu yang wajib kita selesaikan dulu. Dan ketika kita sudah selesaikan kurban di tempat kita, di daerah kita, silakan untuk berkurban di kampung halaman kita. Namun ketika kita menafikan tempat wilayah kita tersebut untuk berkurban, dan kita lebih memprioritaskan tempat kita, kampung halaman kita untuk berkurban, maka sesuai syaratnya ini tidak sah bagi orang yang berkurban. Kemudian yang keenam, ada sebuah garis bawah bahwa mempunyai kemampuan. Nah, mempunyai kemampuan ini pendapat berbeda lagi. Nah, kemampuan ini bahkan mazhab Hambali itu menceritakan orang yang berhutang pun, bagi mazhab Hambali berhutang itu harus berkurban. Begitu Hambali menceritakan. Justru ketika kamu berhutang, maksudnya apa? Kita berhutang untuk berkurban. Misalnya kita minjam duit untuk berkurban, itu juga boleh. Saking muakkadnya, saking pentingnya, saking harusnya berkurban tersebut menurut mazhab Hambali. Kita boleh berhutang untuk berkurban bagi menurut mazhab Hambali. Nah, kemampuan yang dimaksud di sini adalah tadi Hambali sebut, berhutang pun boleh, diharuskan untuk berkurban. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi itu kita harus memiliki uang 200 dirham.
200 dirham ini setara dengan 7.200.000 rupiah. 7.200.000 rupiah itu ada di tabungan kita selama 1 tahun, itu ada, itu sudah masuk kepada wajib untuk berkurban. Jadi mohon maaf Pak Rosid, misalnya ada tabungan sekitar 8 juta di rekening, tapi tak ingin berkurban, jadi berarti hukumnya haram Pak Rosid ini menurut mazhab Hanafi. Hukumnya mazhab Maliki bagaimana? Nah, mazhab Maliki itu adalah dia sudah mencukupi kebutuhan primer dia, kebutuhan makan dia saja, dia sudah wajib untuk berkurban, kata mazhab Maliki. Jadi kita sudah cukup makan kita, rumah kita sudah ada walaupun kita ngontrak, terus kita sudah punya kendaraan, itu menurut mazhab Maliki kita sudah wajib untuk berkurban. Kemudian mazhab Syafi'i menyatakan bahwa mampu di sini adalah yang memiliki harta seharga binatang kurban. Nah, harta binatang kurban itu bervariasi Bapak-bapak. Saya jualan kurban lagi kok. Saya ada peternak itu mampu menjual ke saya itu satu kambing itu 800.000. Sampai ke sini kan tentu saya jual lebih kan. Artinya apa? Artinya kan fluktuatif harganya. Nah, kalau misalnya harga kita patokkan 2.400.000 lah harga satu ekor kambing, atau satu grup itu 7 orang, satu orang itu per masjid itu ada 2.700.000. Kalau ada di uang kita menurut mazhab Syafi'i itu 2.700.000, itu sudah wajib berkurban. Maka ada 4 mazhab itu ya yang menjelaskan. Artinya apa? Bahkan Hambali pun berhutang pun diharuskan untuk berkurban. Ya. Nah, baik. Baik Bapak Ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Nah, itu sudah kita jelaskan tentang hukumnya bagaimana, kemudian kemampuannya bagaimana, syarat kurban itu bagaimana. Nah, kemudian ada pertanyaan lain. Saya dari tahun lalu saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari jemaah Bapak Ibu rahmati Allah tabaraka. Untuk apa? Untuk agar jemaah tersebut puas dengan jawaban-jawaban saya. Saya selalu mengumpulkan, oh ada pertanyaan ini, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan lagi ada. Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang berkorban untuk bagi ayahnya yang telah meninggal? Bagaimana hukumnya? Kan kita sering dapat almarhum kelompok 3, almarhum ini, almarhum itu. Yeah. Bagaimana hukumnya? Nah, boleh tidak kita berkorban untuk seseorang yang telah meninggal? Nah, saya selalu tidak bisa menghukumi boleh atau tidak, tetapi saya selalu memberikan pandangan beberapa mazhab yang membolehkan dan yang melarang. Karena saya adalah seorang thalibul ilmi, saya mengambil pendapat dari 4 mazhab tersebut. Hanafi berpendapat boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal. Jadi boleh hukumnya bagi orang yang telah berkorban, anaknya misalnya, ya. Nah, tanpa adanya wasiat boleh. Misalnya ayah kita sudah meninggal, saya ingin berkorban untuk ayah saya, almarhum sanu misalnya. Boleh kata mazhab Hanafi. Namun mazhab Maliki menceritakan makruh hukumnya berkorban untuk orang yang meninggal tanpa dia meninggalkan wasiat. Jadi kita tidak boleh berkurban, itu makruh hukumnya, ya. Ketika kita berkurban tetapi ayah kita tidak ada wasiat sebelum semasa dia hidup. Tapi ketika dia hidup, boleh sunnah hukumnya kata Maliki, ya. Untuknya misalnya, nak kalau bapak ada duit, kalau kamu besok ada duit, nak, atau bapak ingin berkurban. Tetapi ternyata dia wafat. Nah, sunnah hukumnya melanjutkan waris. Jadi artinya kita sudah dapat warisan untuk berkurban kepada ayah kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi ibarat kata sudah ayah kita atau ibu kita tuh sudah diwasiatkannya kita untuk berkorban atas nama dia. Nah, bagi kita ahli waris itu sunnah hukumnya bagi mazhab Maliki, dan makruh kalau tidak ada wasiat apa-apa. Kemudian Syafi'i berpendapat tidak boleh berkorban untuk orang lain kalau tanpa izin orang tersebut. Jadi dilarang menurut mazhab Syafi'i. Almarhum Syafi'i itu dilarang. Kemudian tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia tanpa ada wasiat darinya, kecuali ada izin atau wasiat baginya. Sama dengan menurut mazhab Hanafi atau Maliki harus ada wasiat. Hambali juga sependapat dengan gurunya Syafi'i, tidak boleh kalau tidak ada wasiat, dan boleh kalau ada izin atau wasiat. Baik, Bapak-bapak, Ibu bermanfaat Allah tabaraka wa taala, kita pahami sekarang. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang hukum-hukum kurban tersebut. Bagaimana kualitas kurban tersebut, kualitas hewan kurban tersebut? Karena kita banyak melihat, kita banyak perhatikan justru panitia itu mencari kualitas hewan kurban tersebut yang semurah-murahnya. Ini menjadi tanggung jawab besar bagi panitia kurban. Mohon maaf, ini kita harus antisipasi. Ini adalah amanah dari
pihak yang ingin berkurban, jangan sampai ya dengan kita mengesampingkan kualitas hewan kurban tersebut, akhirnya terdapatnya kecacatan dalam ibadah kurban seseorang tersebut. Pertama, kata Rasulullah SAW, menurut Rasulullah dalam Ibnu Majah itu bercerita bahwa tidak boleh ada pun cacat. Jadi saya pernah dapatkan ya, seorang peternak itu menghitung atau menandai hewan kurban seseorang tersebut dengan memotong daun telinganya. Oh, ini sianu di siletnya daun telinganya. Ini kalau udah tiga siletnya itu dari berarti itu dari tanda. Itu tidak boleh, Pak. Sampaikan kepada peternak, haram hukumnya. Ada lagi saya dapati di stempelnya pakai pakai besi panas. Masjid ini berarti nomor kodenya 23 di punggungnya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Kecacatan seperti itu tidak boleh. Kita dapati matanya juling, kita dapati giginya rontok, giginya ompong sedikit pun, atau kakinya kudis atau berbelatung pun, itu sudah atau kalau tanduknya yang patah? Tanduknya yang patah juga tidak boleh, Pak. Walaupun badannya sehat. Badannya sehat, tanduknya, kecuali tanduknya belum tumbuh. Itu jadi soalan. Tapi kalau nampak tanduknya patah dengan sengaja digergaji atau kalau dia berkelahi, ya itu berarti tidak boleh untuk dikorbankan. Ya, bukan ini kita bicara tentang kurban. Apakah dia masih boleh untuk dimakan? Boleh, Pak, dengan syariat kalau kita potong dengan urusan untuk makan dagingnya. Seperti itu, Bapak ya. Jadi kemudian kata Rasulullah SAW dalam matan Zubair Ibn Ruslan menceritakan bahwa tidak diperbolehkan hewan yang kurus, sakit, pincang. Nah, kurus di sini apa? Ada berat hewan kurban tersebut hanya sebatas misalnya kita ukurlah 70 kilo atau 80 kilo lah misalnya. Standarnya. Tetapi ada 50 kilo. Tapi kalau ketika kita lihat badan itu besar, kemudian tulang-tulangnya tersebut tidak kelihatan atau masih berisi dagingnya, itu telah jadi soalan. Meskipun kualitas dagingnya itu kurang, tapi kalau sudah kelihatan tulang-tulangnya sudah kelihatan, kemudian dia nampak tidak bersemangat dalam makan, dan ketika dia jalan itu dia pincang, kemudian cacat di bagian tubuhnya yang saya sampaikan tersebut dengan sengaja ataupun tidak sengaja, atau ekornya tersebut nampaknya tidak sempurna, ini sudah menjadi sebuah hal yang dilarang untuk kualitas hewan kurban tersebut. Kemudian bagi panitia kurban itu wajib hukumnya ya mendapati hewan kurban tersebut dengan usia-usia tertentu yang telah diizinkan oleh syariat untuk mengkorbankannya. Ya, cukup umur. Ya, pertama sapi itu tidak boleh kurang dari 2 tahun, Pak. 2 tahun. Jadi kalau 1 tahun tapi dia kecil badannya, 2 tahun lebih umurnya 3 tahun, tapi kualitas dagingnya mungkin kurang gitu dengan mungkin masalah apa, tapi dia sehat, tulangnya kuat, tidak ada nampak kecacatan kurus, itu diboleh asalkan sudah sampai dia dalam usia 2 tahun, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Nah, inilah amanah yang diberikan oleh peternak harus meyakinkan bahwa ini pertanggungjawaban yang sangat besar. Jangan ditipu-tipu usia sapi tersebut, usia hewan kurban tersebut, karena ini untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pentingnya adanya rasa tanggung jawab yang besar bagi panitia kurban ataupun peternak dalam menjualnya. Kemudian unta itu umurnya tidak kurang dari 5 tahun. Kemudian kambing umurnya tak kurang dari 1 tahun. Ya, kalau ada yang ingin berkorban kambing, pastikan usianya sudah lewat dari 1 tahun. Kemudian domba umurnya tidak kurang dari 6 bulan kalau gemuk ya, tapi kalau emak kurus itu 1 tahun ke atas. Nah, Bapak Ibu hormati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima yang selalu ditanyakan kepada saya, apa keutamaan kita berkorban 1 ekor kambing kah, atau kita berkorban 1 ekor sapi dibagi 7? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Ini selalu dipertanyakan datang ke saya. Ustaz, apa yang lebih utama, Ustaz? Ini harga sama nih, kambing segini 2,5 atau 27 lah sampai ke kita. Atau mungkin kambing lebih murah ya, saya rasa ya 2,5 atau 24 lah sampai di sini. Kemudian dengan seekor sapi, tetapi 1 ekor dibagi 7, maka jawabannya adalah lebih utama 1 ekor sapi untuk 1 orang atau 1 keluarga daripada 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, tetapi kita harus punya landasannya. Nah, paling utama, Bapak-bapak, Ibu-ibu hormati Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya ambil dari kitab Minhajul Qawim, ceritakan
yang paling utama itu adalah 1 ekor. Kalaulah misalnya ya bapak-bapak ibu ada pilihan misalnya mana yang lebih utama, ini karena keterbatasan dana atau bagaimana, tentu yang lebih utama yang lebih besar bapak-bapak ibu-ibu. Tetapi kalau bicara harga misalnya dengan seharga yang sama 2.700.000 untuk 1 ekor sapi dibagi 7 atau 2.700.000 1 ekor kambing untuk 1 orang, maka yang lebih utama tersebut adalah yang paling besar kurbannya. Tentu kita paling besar itu adalah ekor sapi. Kemudian kambing, atau kalau ada unta-unta terlebih utama. Kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian seturun-turunannya atau domba yang lebih besar yang paling utama. Maka dalam kitab ini 7 ekor kambing domba lebih utama daripada 7 ekor kambing yang ukurannya kecil. 7 ekor domba lebih utama dari 7 ekor kambing yang kecil. Berarti lebih tebal dagingnya domba tersebut. 7 ekor kambing lebih utama ketimbang seekor unta. Atau seekor sapi berarti. Karena semakin terdapatnya pendekatan dengan sang Khalik dengan banyaknya darah yang dialirkan oleh ternak tersebut. Maknanya adalah 7 ekor kambing dalam kitab ini dikatakan ya lebih utama daripada seekor sapi. Jelas ya. Paham ya Pak ya? Mana yang darah yang banyak tertumpah, itu lebih utama. Nah, maknanya apa? Jadi kalau kita bandingkan 1 ekor sapi dengan 1 ekor sapi dibagi 7, maka dalam kitab ini lebih utama 1 ekor kambing daripada 1 ekor sapi dibagi 7. Ini saya mengambil dari kitab ini. Nah, tetapi terlepas dari itu, Ustaz, ini kan kambing ini banyak yang nggak suka atau kambing ini semanfaat. Nah, kita bicara sekarang tentang bagaimana kebermanfaatan yang didapati dari kurban tersebut. Nah, Kak, saya 3 tahun yang lalu saya dapat undangan ke khutbah Idul Adha di Indramayu di Karangsinom namanya. Jadi saya dapati ternyata bapak-bapak ibu-ibu dia ada di suatu desa ketika setelah saya khutbah itu di suatu desa tersebut mereka lebih senang berkurban kambing Pak. Dan mereka berkurban kambing itu bukan di masjid rata-rata tapi di depan rumahnya. Dia yang sendiri memotong kambing tersebut. Ternyata memang ada dalilnya. Dibagi-bagikan gitu ya. Dan dialah yang membagikan ke tetangga-tetangganya. Itu lebih utama lagi. Lebih utama. Jadi mereka saling bertukar. Kira-kira bertukar kambing. Nah, apa fungsi masjid? Masjid juga berkurban, tapi saya lihat tak banyak. Saya tanya berapa? 3 ekor, 2 ekor. Masjid besar cuma 2 ekor. Karena kata mereka, jemaah sini lebih senang berkurban di depan rumahnya. Mereka potong, mereka bagi. Tetapi mereka melaporkan ke masjid. Nah, jadi satu desa tersebut berapa ekor akhirnya lebih banyak kambing yang dikorbankan daripada seekor sapi, Pak. Nah, ini bentuk dari waktu dan tempat di mana kejadian tersebut berbeda dari kultur atau budaya masing-masing sebab. Nah, dari kasus ini saya dapat ternyata ketika saya baca kitab itu ternyata lebih utama kita berkorban di depan rumah kita, kemudian kita bagikan daging-daging tersebut kalau kita tetangga-tetangga. Sembelih sendiri Ustaz ya. Ya, kita sembelih sendiri, kita lebih utama seperti itu. Karena apa? Karena pertanggungjawaban kurban tersebut kepada kita daripada nanti pertanyaannya boleh tidak diwakilkan. Ini pertanyaannya bagaimana? Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Tetapi saya bicara yang lebih utama dulu. Yang lebih utama seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu bermata Allah tabaraka wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu bermata Allah tabaraka wa taala. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul kepada saya, bagaimana konsep mewakilkan. Jadi saya pernah temui beberapa masjid. Kalau ketika hendak memotong sapi tersebut atau memotong hewan kurban tersebut harus ada orangnya yang berkurban tersebut. Betul tidak, Pak? Misalnya 7 orang, hadirkan dia 7 orang tersebut dengan niat membaca tersebut. Niat tersebut ketika hendak dikorbankan, akhirnya tukang jagal menyembelih hewan tersebut. Nah, kembali kita ambil kitab dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kalau seandainya ya, apakah boleh diwakilkan? Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk diwakilkan ya. Kecuali dikecualikan dari hukum di atas atau tidak bisa. Ini bicara tidak bisa diwakilkan terutama dulu ya. Tidak bisa diwakilkan itu adalah orang yang beribadah haji, menyembelih kurban dan membagikan zakat. Gitu ya. Ibadah kurban tersebut adalah satu ibadah yang pelaksananya tidak harus oleh pihak yang berkurban ya, atau mudhalli, tetapi boleh diwakilkan kepada kedua pihak, baik perseorangan
maupun beberapa orang yang terkoordinir atau panitia. Nah, bagaimana hukumnya mewakili tersebut sebagai wakil mudhalli tersebut? Maka dalam hukum ini, dalam kitab ini diceritakan bahwa dalam kitab Al-Bajuri ini diceritakan bahwa panitia kurban itu menjadi wakil dari mudhalli tersebut, orang yang berkurban tersebut ya. Apakah itu panitianya, takmirnya, masjid, boleh diwakilkan dengan syarat. Nah, seseorang tersebut ada uzur syar'i. Nah, misalnya ayah kita yang telah sakit, berkurban dia, tapi dia tidak bisa datang untuk melihat menyaksikan kurban tersebut karena dia dalam keadaan sakit. Nah, itu boleh diwakilkan oleh pihak panitia untuk perwakilannya, tetapi lebih utama mewakilkannya kepada ahli warisnya atau keluarganya untuk menyaksikan atau mempersaksikan hewan tersebut dikurbankan. Kemudian dalam keadaan safar, misalnya dalam satu keadaan tertentu, ternyata dalam hari hanya ketika kita berkurban tersebut, ternyata hari hanya kita dalam keadaan safar, dalam perjalanan urusan mendadak, itu juga boleh. Yang tidak boleh tersebut adalah tidak adanya uzur syar'i, tidak adanya apapun aktivitas, tetapi kita minta diwakilkan oleh panitia. Ini jadi permasalahannya. Ya Pak ya, jadi boleh asalkan memiliki uzur syar'i, dan boleh tidak diwakilkan oleh panitia. Boleh, tetapi ketika kita tidak memiliki uzur syar'i, maka ini pertanyaannya. Nah, ini kita tarik dalam pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi, apakah boleh berkurban di kampung halaman? Nah, inilah menjadi legitimasi. Jadi apa? Keharusannya adalah kita berkurban terlebih dahulu di mana? Di tempat kita, wilayah kita, di masjid tempat kita, di RT kita. Barulah kita berkurban di kampung halaman kita karena tidak bisa diwakilkan dalam keadaan sakit, dalam uzur syar'i, tetapi sudah menjadi keharusan bagi kita mau mempersaksikan hewan kurban kita tersebut untuk disembelih. Nah, kalau telah selesai, maka hukum untuk berkurban di kampung halaman itu menjadi diperbolehkan. Nah, asalkan ada yang mewakili di sana. Ya. Kalau tidak ada yang mewakili, maka nanti dihukumi sebagai sedekah saja. Jadi misalnya banyak orang-orang pengusaha terkait itu berkurban hampir, atau presiden ya selalu berkurban di 33 provinsi itu beliau berkurban. Nah, apakah hukumnya dia beliau berkurban? Beliau berkurban dipersaksikan, tetapi ketika tidak dipersaksikan dalam keadaan apapun, jadi sedekah saja bagi dia adalah ibadah kurban tersebut. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu rahmati Allah tabaraka wa taala, kita memahami terlebih dahulu bagaimana cara-cara kita, bagaimana kita untuk berwakilkan tersebut dan hukum-hukum tersebut. Nah, tetapi rukun wakalah itu ya, dalam kitab Al-Bajuri itu setidaknya ada 4 Bapak Ibu itu. Yang pertama ada yang orang yang minta diwakili tersebut, adanya alat tersebut, adanya sighah. Jadi ada sighah dulu Pak, tidak asal saja. Jadi misalnya dalam kitab Al-Bajuri itu kita mau mewakili kepada anak kita dalam keadaan kita uzur syar'i, kita harus menyelesaikan sighah tersebut dan adanya persaksian. Ya. Nah, misalnya saya mewakilkan kepada anak saya, tetapi ada persaksian dari pihak panitia kurban bahwa ini dia tidak asal-asal saja saya mewakili bapak saya untuk berkurban. Tapi bapak kita belum dapat kesaksian dia untuk mewakilkan kepada kita, dan panitia pun tidak tahu bahwa mereka itu disaksikan. Nah, ini jadi permasalahan nantinya. Oke. Mungkin itu dulu Bapak, Ibu-ibu rahmat Allah tabaraka wa taala sebagai pembuka ya. Dalam kajian fikih kurban kita pada pagi hari ini, kami serahkan kepada Bapak Rosyid. Baik, Inji Tanaban, tersisa waktu kita untuk 10 menit saja. Jadi kita tidak jeda ya, karena tadi uraiannya cukup panjang karena ini menyangkut beberapa hal, bukan saja keutamaan daripada ibadah kurban itu sendiri, tapi juga sudah mencakup pembahasan yang berkaitan dengan sah tidaknya jenis-jenis kurbannya, kemudian bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan kurban sedangkan dia dinilai mampu. Baik, untuk berikutnya saya serahkan saja untuk yang ingin bertanya langsung di 0761236606. Kita manfaatkan waktu yang tersisa ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Mas Harun. Ya, silakan Bu Murni. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana Pak Ustaz misalnya suami kita ada meninggal,
Aku belum sempat lagi kemarin tuh kan. Lalu sah itu kalau dia kita ikut kesepakatan pada tahun ini untuk berkorban Pak Ustaz. Kemudian boleh nak kita memberikan daging korban kita kepada non-Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murni jangan usaha. Bolehkah sebenarnya tadi sudah ada sekilas ya, berkurban atas orang yang sudah meninggal, kemudian memberikan kurban kepada tetangga atau saudara yang non muslim. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan Bu, langsung pertanyaannya Bu. Iyalah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu tanya kami ini mengenai korban tadi ya. Ini anak yang didahulukan oleh orang tuanya Ustaz. Anak itu belum balik, belum sekolah lah lamanya. Oh, atas nama anak gitu ya. Atas nama anak. Jadi bagaimana itu Ustaz pahalanya Ustaz? Tapi dia belum balik ya? Belum. Yang tentu orang tuanya anak yang didulukannya begitu niatnya tadi. Cuma itu aja lah Ustaz, minta penjelasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban atas nama anak yang belum balik. Ya, 2 penelpon saja dulu, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Bu Murni dan satu lagi siapa Pak? Ibu Surtini. Bu Surtini. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita untuk terus menuntut ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan berkurbannya kita kepada orang atau ayah ya atau suami yang telah meninggal? Bagaimana hukumnya? Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga hukum berkurban tersebut bagi orang yang telah meninggal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkhusus kepada Ibu Murni ya. Nah, ya. Ada 4 pendapat tadi saya jelaskan, bolehnya dan tidaknya dan makruhnya. Nah, Hanafi tersebut boleh berkurban dengan orang yang telah meninggal tersebut meskipun tanpa ada wasiat. Tapi makruh menurut mazhab Maliki untuk berkurban orang yang telah meninggal tanpa adanya wasiat. Dan sunnah bagi ahli warisnya berkurban kalau dia memberikan wasiat. Jadi tergantung ibu, posisi ibu bagaimana. Semasa hidup suami atau bapak tersebut pernah nggak mewasiatkan untuk ingin berkurban ketika dia punya kelapangan rezeki dan disampaikan. Anggaplah tidak berwasiat, tapi dia punya harta yang tinggalkan. Nah, kita mengambil hukum di mazhab Hanafi saja kalau seperti itu. Kita boleh tetap mengorbankan dengan harta tersebut, bolehnya kita berkurban. Maka ini menjadi legitimasi ya Bapak Ibu kalau dia tidak berwasiat. Nah, ini menjadi konsekuensi kita saja. Berarti kita mengikuti pendapat Hanafi. Nah, tetapi kalau mayoritas kita mazhab Syafi'i di Indonesia, tentu kita mengikuti mazhab Syafi'i. Tidak bolehnya berkurban untuk orang yang lain tanpa izin dari orang tersebut. Namun kalau dia sudah berwasiat, ya, bila sudah ada izin bagi dia, bagi boleh. Dan kembali Hambali juga seperti itu, mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Nah, kita kembalikan lagi, ibu mau mengikuti pendapat siapa? Saya hanya memberikan arahan dari pendapat 4 ulama mazhab saja. Nah, kalau ibu tapi umumnya masyarakat Indonesia membolehkan ya, banyak mengikuti yang boleh ya. Ya, umumnya masyarakat Indonesia itu saya lihat ya beberapa masjid dia ingin berkorban atas nama orang itu masih sering ya. Yang meninggal dan sampai sekarang masih ada. Nah, mungkin ini makanya kita melepaskan diri dari perbedaan tersebut. Ya, mungkin mana yang kita yakini? Ya, mana yang kita yakini, karena ini saya hanya mengambil pendapat dari ulama mazhab dan ulama mazhab yang membolehkan tersebut adalah Hanafi. Ya. Bapak, Ibu. Kemudian memberikan daging kurban kepada tetangga yang non muslim. Memberikan daging kurban kepada tetangga itu sudah diajarkan Rasulullah. Ini bukan masalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah bagi muslim. Nah, tetapi kalau untuk daging kurban, semua yang ada di lingkungan kita diperbolehkan untuk dibagikan. Baikkah itu dia miskin, fakir miskin, berada dan tak berada sekalipun, dia diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Tentunya lebih utama lagi yang miskin. Dan lebih utama lagi tentu bagi yang fakir dan miskin. Bahkan orang yang berkurban sendiri pun itu juga dapat jatah dari hewan kurbannya. Hewan kurbannya sendiri. Ya, apalagi non muslim. Itu menjadi keniscayaan. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, bagaimana? Ada di suatu masjid di Kecamatan 50, Pak. Dia nanya ke saya, Ustaz,
bagaimana kalau hukumnya ini ada nih pengusaha non muslim berkurban 1 ekor sapi, apa hukumnya? Saya bilang sah-sah saja dia berkurban. Tapi apakah diterima atau tidak? Tentu tidak diterima, karena syarat sahnya seorang yang berkurban tersebut adalah muslim. Jadi dagingnya dianggap hadiah saja. Berarti dagingnya itu adalah hadiah saja. Penting disembelih dengan nama Allah. Iya, tetap itu pemberian dia, dan hukum dia, ya hukum dia tidak ada pahala bagi dia, tidak ada apa bagi dia. Itu hanya konsep sosial saja bagi dia. Dan dia ingin, tapi dagingnya tetap boleh diterima, Ustaz, ya. Tetap boleh diterima asalkan panitia kurban tersebut dengan syariat dan hukum yang tertentu. Ada lagi pertanyaan, Ustaz, kalau ada non muslim membangun masjid, ya silahkan, saya bilang tak masalah. Ya, apakah diterima ibadah dia? Tidak. Bagaimana mungkin ibadah dia diterima sedangkan dia tidak bersyahadat? Ya, tentu pintu masuk dari seseorang diterima amal ibadah itu adalah kuncinya adalah syahadat. Dan kalau dia mau membangun, silahkan, tidak ada amal ibadah bagi dia. Anggap saja itu sebagai kecintaan sosial saja bagi dia. Iya. Oke, Bapak-bapak. Kemudian Ibu tadi ya, yang Bu Surtini, yang berkurban atas nama anak yang belum balik. Ini Bu, pentingnya kita ibu-ibu memahami syarat syah dari kurban tersebut. Yang saya sampaikan tadi, syarat sah kurban tersebut muslim, merdeka, balik, ya, berakal. Penduduk tetap suatu wilayah dan mempunyai kemampuan. Nah, ibu berkorban untuk anak ibu kepada yang muslim, sedangkan dia belum balik. Apakah sah kurbannya? Nah, saya sampaikan lagi, tadi saya sampaikan, kurban yang digunakan tersebut akan kembali pahalanya kepada ibu. Tetapi yang saya ditanyakan, kalau anak tersebut berkurban atas nama ibunya, anak tersebut belum balik, anak kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu berkurban atas nama anak ibu, sedangkan dia belum balik. Seperti itu. Alangkah baiknya atas nama ibunya aja, atas nama ibu pribadi, atau diniatkan bukan atas nama kurban tapi atas nama sedekah. Dan sedekah pun ketika anak tersebut belum balik, belum ada hukum bagi dia. Jadi pahalanya untuk orang tuanya saja. Pahalanya tetap kembali kepada kedua orang tuanya. Walaupun atas nama anak yang walaupun atas nama anaknya itu. Seperti itu. Baik, kita bacakan pertanyaan ini dari 081276214499. Dari Pak Heri di Kulim. Assalamualaikum Ustaz. Selaku panitia kurban, saya punya pengalaman tentang ibadah kurban yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Seorang jamaah atau warga berkurban di masjid yang lain yang jauh dari rumahnya. Tentu dia mendapat pembagian dari peserta kurban dan jamaah karena dia ikut berkurban di masjid tersebut. Di sisi lain, yang dekat dengan rumahnya ada musola yang melaksanakan ibadah kurban, tetapi dia meminta lagi bagiannya daging kurban, sedangkan dia sendiri jadi peserta kurban di masjid yang lain. Bagaimana kami menjawabnya, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Pak Heri di Kulim ya. Ini bukan bicara tentang hukum lagi, tapi kita bicara tentang etika. Dalam bertetangga atau bersosial. Ya, tadi disampaikan. Apakah dia pertanyaan pertama dia berkurban di tempat di luar dari wilayah dia? Secara hukum syarat bagi seorang yang berkurban tersebut adalah penduduk tetap suatu wilayah. Jadi dia berkurban seharusnya mungkin masih satu wilayah, Ustaz, tapi yang di masjidnya kalau mungkin lingkup RW, kalau musola yang tadi mungkin lingkup RT dia. Mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Berarti masih dalam lingkup wilayah. Berarti kita geser hukumnya dari segi etika saja. Etika yang seharusnya didapatkan adalah tetap kembali kepada tempat terdekat dia dalam berkurban. Untuk menjaga sosial kemasyarakatan dan hakul jar yang diajarkan Rasulullah. Tetangga tersebut punya hak-haknya juga. Kemudian apakah dia berhak juga menerima hewan kurban yang tidak yang dia tidak berkurban dalam secara hukumnya dia tetap berhak menerimanya, Pak. Karena dia berada di wilayah tersebut, di musola dekat tersebut. Tidak ada, tetapi dari segi etika saja kita bicara. Kalau lebih dari segi dia sendiri sudah jadi peserta kurban di masjidnya. Ya, makanya kalau kita bicara secara etika, itu tidak sampai kaidah. Kurang pas ya, kurang pas rasanya. Kalau soal sahnya wallah alam. Makanya saya bicara Bapak, kita bicara tentang etika. Kalau secara etikanya ada musola yang lebih membutuhkan dan dekat dengan kita dan kita menjadi panitia di sana atau kita memang cukup dekat, dia prioritaskanlah yang dekat, utama yang lebih dekat tersebut, meskipun itu musola, ketimbang mungkin satu RT dengan kita pun, di satu RT dengan kita pun
Itulah pentingnya panitia tersebut ya, bekerja sama dalam satu RT itu mungkin ada 2 musola, satu masjid. Dia harus bekerja sama untuk menjaga apa? Biasanya begitu ya, menjaga budaya kebersamaan tersebut. Kalau kapasitas masjid yang besar tersebut sudah cukup hitungannya, dia harus membagi kepada masjid yang kecil atau musola yang berada di sekitar atau lingkungannya. Iya. Seperti itu. Makanya pentingnya Pak RW atau Pak RT panitia kurban untuk memahami masyarakat tempatan tersebut, karena tidak ada bedanya antara masjid besar dan masjid kecil. Yang menjadikan beda tersebut niatnya dan keikhlasan dalam makanya kita mau menjadi Habil atau Qabil. Habil tersebut diterima oleh Allah Taala ibadah kurbannya bicara tadi kan, sedangkan Qabil ditolak oleh Allah Taala. Ini kan menjadi menjadi legitimasi buat kita, niat kita dalam berkurban itu apa. Maka ketika niat kita berkurban itu atas nama Allah, bagaimanapun kita akan melakukan yang terbaik ya. Qabil tersebut Habil tersebut Habil tersebut mempersembahkan yang terbaik dari ibadah kurbannya, sedangkan Qabil tersebut memberikan yang paling jelek, yang paling buruk dari apa yang dihasilkannya. Nah, kita kembali lagi, kita bicara masjid besar dan musola kecil. Tentu berikan yang terbaik dalam niat kita, ikhlas karena Allah Taala. Sama saja besar kecil itu, Pak. Ya. Baik, kita masuk kesimpulan, Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmati Allah Taala. Insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu banyak lagi pertanyaannya, banyak pertanyaan yang telah saya rangkum sebenarnya, bagaimana hukumnya arisan kurban, banyak lagi bagaimana hukumnya berkurban ketika kita dalam keadaan dibagikan keluar wilayah, kan banyak seperti itu. Terus bagaimana hukum-hukumnya banyak ternyata, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bermasa Allah Taala, bahwa pentingnya kita memahami terlebih dahulu tentang ibadah yang memang menjadi legitimasi kita untuk mendapatkan ridha Allah, ini ibadah kurban. Maka sebelum kita memulai pelaksanaan ibadah kurban tersebut, niatkan karena Allah dan pahami dulu hukum-hukum yang ada. Bagaimana konsekuensi yang kita dapatkan, apa yang kita bisa dapatkan, dan bagaimana kurban kita tersebut diterima oleh Allah Taala. Dan kalau ada kesempatan yang lebih baik daripada ini, insya Allah kita tetap berdiskusi untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada umat tentang pentingnya ibadah kurban tersebut. Dan kesimpulan akhirnya adalah hukum kurban itu bagi saya, ya Pak ya, ketika saya membaca itu wajib, Pak. Itu menurut saya. Kenapa? Ketika saya baca wajib, sunnah muakkad, sunnah ain, sunnah kifayah, bermuara, boleh berhutang untuk berkurban. Artinya apa? Artinya ibadah kurban itu bukan 1 kali dalam 1 bulan, 1 kali dalam 1 tahun tidak bisa kita berkurban. Menurut saya suatu keharusan, bahkan kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah kurban, Bapak Ibu rahmati Allah Taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.